Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta du khulqin adim. Fashfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idnillah. Wangdur ilayya sayyidi binadrah muswilati lil hadratil aliyah, amma ba'du. Teman-teman yang saya muliakan, dalam agama Islam, kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang muslim dan muslimat dapat kita wujudkan melalui komitmen-komitmen dalam kehidupan ini. Seberapa besar kita berkomitmen terhadap ajaran agama Islam, seberapa tegas kita mempertahankan, seberapa tegas kita menghindari larangan-larangan Allah, seberapa keras kita mempertahankan keimanan dan melakukan segala perintah-perintahnya. Sebagai seorang hamba, sudah kewajiban kita untuk memelihara keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena agama bisa diibaratkan sebagaimana sebuah kompas. Jika kita mengikuti alurnya, jika kita mengikutinya dalam perjalanan, maka kita akan sampai di tujuan dengan baik dan sentosa. Akan tetapi, jika kita tidak mengikuti kompas Allah tersebut, maka kita akan tersesat di jalan kemungkaran. Iman kepada Allah termasuk rukun iman yang pertama. Lantas bagaimana penerapan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri umat muslim di kehidupan sehari-hari? Adanya iman kepada Allah mewajibkan diri kita untuk mempercayai akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Al-Hijr ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhalu alaihi faqalu salaman qala inna minkum wajiluna. Yang artinya, ketika mereka memasuki tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Dia Ibrahim mengatakan, kami benar-benar merasa takut kepadamu. Yang kedua, apabila mereka dibacakan ayat-ayat tersebut, maka akan bertambah imannya. Karena di dalam ayat-ayat tersebut terdapat dalil-dalil yang sangat kuat yang mana dapat mempengaruhi jiwanya. Yang mana mereka akan mengetahui isi kandungannya dan memahami isi dan artinya. Dan sedangkan hatinya pun tergerak untuk melakukannya. Dalam dalil tersebut, kita mendapatkan petunjuk bahwasanya dalam dalil ini kita mendapatkan petunjuk bertambahnya dan berkurangnya iman seseorang itu dapat dilihat dari iman dan amalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman seseorang itu ada 70 cabangan. Yang tertinggi adalah pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah, atau dalam istilah wahidiyah dikenal dengan sadar billah. Dan yang terendah adalah menyingkirkan suatu gangguan yang ada di jalan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dengan demikian, bertambahnya iman seseorang bisa dilihat bahwa ia giat beramal. Karena amal dan ilmu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 173 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u fahsyauhum fazadahum faqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang mana ketika ada orang-orang mengatakan kepada mereka bahwasanya orang Quraisy akan menyerang mereka, maka menyerahlah kamu. Ketika mereka mendengar ucapan tersebut, iman mereka semakin kuat dan mereka mengatakan, cukup Allah lah yang menjadi penolong bagi kami. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qala hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Quran surat Al-Ahzab ayat 22. Hal ini dapat kita fahami karena pada hakikatnya segala aktivitas dan perbuatan hanya terwujud menurut hukum-hukum Allah yang berlaku, yang berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak benar ketika seseorang menyembah, ketika seseorang memelihara keimanan pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan kualitas dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita senantiasa dijadikan sebagai hamba-Nya yang benar-benar menjalankan tugas-tugasnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.